Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang saya hormati, senantiasa mari kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga masih dapat menghadiri jamaah di Masjid Al-Ikhlas, yaitu dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian-kajian. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari acara ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ustadz Sufyan untuk membahas masalah-masalah yang kita kaji pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala nabiyyina Al-Quran fadallana bihi ahmadullaha hamda khadi'in li jalalih hamdan yakumu bi syukrih hamdan yakudu ila ghafrih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina habibina syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa da'wata ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a mardatillahi wa ridwanihi wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, yang saya hormati para jamaah, para alim ulama, serta para tokoh masyarakat yang hadir di dalam pengajian ini. Kita akan melanjutkan pengajian kita masih di pembahasan terkait tafsir surat Al-Baqarah, yang mana kita sampai di ayat ke-40 di firman Allah Subhanahu wa taala, Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Kita sampai di ayat ke-40, yang mana pada ayat ini panggilan Allah, khitab Allah. Kalau yang sebelumnya ini Allah khitab orang-orang musyrik Mekah, yang mana Allah panggil ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Panggilan ini untuk orang-orang musyrik Mekah, untuk orang-orang yang enggak beriman sama Allah, untuk orang-orang yang mensekutukan Allah. Ini Allah panggil, Allah tantang mereka. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Ini Allah challenge orang-orang musyrik.
Di awal Allah telah ceritakan sifat orang-orang yang beriman, sifat orang-orang yang bertakwa, kemudian sifat orang-orang kafir dan sifat orang-orang munafik. Yang mana ternyata orang-orang munafik ini apa? Mereka ada di kalangan orang-orang Bani Israel. Jadi ada di kalangan orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu apa? Mereka lisannya mengatakan Islam, akan tetapi hatinya tidak mengimani Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh baginda SAW. Maka Quran surat Al-Baqarah ini dengan susunannya yang indah, maka mulai nasihat diberikan kepada orang-orang musyrik. Setelah orang musyrik dinasehati, diberikan ayat-ayat yang mengena untuk mereka, sekarang masuk kepada orang-orang Bani Israel. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala panggil mereka, ya Bani Israel. Bani ini maksudnya adalah abna, karena dia memang jamaknya banuna. Wahai anak-anak Israel. Israel ini nama lain daripada Nabi Yakub alaihi salam. Kalau dari segi makna bahasa Ibrani itu Israel itu maknanya adalah Abdillah. Jadi nama lain Nabi Yakub itu adalah Abdillah. Kenapa? Il itu adalah nama Allah pada bahasa mereka. Wa il huwallah. Jadi ini Nabi Yakub, anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Walaupun Pak dulu agama Yahudi itu tidak eksklusif seperti sekarang. Kenapa? Karena orang-orang Arab juga boleh memeluk agama Yahudi, Bani Himyar. Bani Himyar itu agamanya juga Yahudi. Ketika itu Arab. Tapi yang di sini kenapa? Makanya ulama jelaskan kenapa Allah tidak panggil ayyuhal Yahud. Tapi yang Allah panggil ya Bani Israel. Kata ulama apa? Karena Bani Israelnya ini dedengkotnya. Sedangkan orang-orang Yahudi yang waktu itu ada yang selain daripada Bani Israel. Kalau matbu'nya, dedengkotnya ini ngikut, yang tabi, yang pengikut, yang kroco-kroco juga pasti akan ikut. Maka dalam ayat ini yang dipanggil ya Bani Israel. Wahai anak-anak keturunan daripada Yakub alaihi salam. Uzkuru, ingatlah oleh kalian. Nah, ingat di sini ada ulama menerjemahkan ihfadzu, jagalah oleh kalian. Kalau ngomongin ingat zikir itu apa? Yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Bisa dengan hati, bisa dengan lisan. Maka mengingat di sini apa? Dua-duanya. Dengan lisannya dia jaga, hatinya juga dijaga. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, arada bihi asyukra. Yang dimaksud dengan uzkuru di sini bersyukurlah kalian. Kenapa? Karena syukur itu adalah zikir. Karena syukur itu ketika wa zakara bil lafzi zikri li anna fi syukri dzikron. Karena di dalam kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah itu pun ada nilai zikir. Wafil kufran, dan di dalam kufur itu nisyan, lupa, lawan daripada zikir. Maka ada yang menafsirkan
uzkuru di sini artinya uskuru. Bersyukurlah kalian. Dan zikrun nikmah menyebutkan nikmat itu tandanya adalah mensyukurinya. Maka di sini uzkuru, ingatlah kalian, bersyukurlah kalian nikmati akan nikmatku. Nikmat ini lafalnya wahid, maksudnya mufrad. Tapi maknanya apa? Seluruh nikmat yang Allah berikan. Ingatlah dengan seluruh nikmatku. Dan memang Bani Israel ini spesial, Pak. Bani Israel ini spesial dibandingkan dengan kabilah-kabilah, dengan umat-umat yang lain. Yang mana apa? Banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan kepada ajdadihim wa aslafihim. Moyang-moyang mereka, kakek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Apa? Min falakil bahar. Laut bisa terbelah, Pak. Ketika mereka dikejar sama tentara Fir'aun dan Fir'aunnya juga ikut ngejar bareng-bareng, jalan udah buntu, di hadapannya cuman ada laut merah, Allah belahkan laut. Laut terbelah untuk mereka. Bahkan apa? Wa in ja'ihim min fir'auna. Allah juga selamatkan mereka, kakek moyang mereka itu dari Fir'aun. Bi'ighraqihi, ditenggelamkan Fir'aun. Enggak cukup itu. Ketika mereka berjalan, itu kan dalam keadaan udah enggak tahu mau kemana. Enggak balik ke Mesir lagi, tapi terus berjalan apa? Wa tazlilil ghamami alaihim. Itu mereka jalan kemana itu enggak kepanasan, Pak. Kenapa? Awannya itu ngikutin mereka. Wa inzalil manni wasalwa. Makanan enggak perlu nyari, enggak perlu susah-susah apa? Dikirimkan langsung manna dan salwa, makanan dari surga. Wa inzalit Taurat, diberikan kitab suci Taurat. Maka apa? Mereka ini berada fi ni'amin katsiratin la tuhsa. Mereka ini dapat banyak sekali nikmat, yang nikmatnya nggak bisa dihitung lagi, banyak sekali. Wa aufu bi ahdi. Allah perintahkan untuk mengingat nikmat Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Wa aufu bi ahdi, janji Allah. Dan Allah perintahkan apa? Wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Maka tafsirnya juga banyak. Aufu bi ahdi itu maksudnya apa? Laksanakanlah perintahku. Di dalam surat Al-Maidah Allah katakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Jadi janji Allah kepada mereka apa? Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu ufi bi ahdikum, itu apa? Ketika mereka mentaati Allah, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Dan apa janji Allah kepada mereka? Khudhu ma atainakum biquwwah. Pegang, ambil apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan sekuat-kuatnya, Taurat. Salah satu tafsir menyatakan maksud daripada janji Allah kepada mereka apa? Syariat yang ada di dalam kitab Taurat. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Allah tuh ngambil janji mereka tuh, wish. Wa id akhadna mitsaqakum, tatkala kami ambil janji daripada mereka, wa rafa'na fawqakumut tur. Di atas kepala mereka tuh gunung melayang-layang, Pak.
Ini mau nggak mau mereka harus terima ini. Khudhu ma atainakum biquwwah, ambil, pegang dengan sekuat tenaga, laksanakan dengan sekuat tenaga apa yang telah diberikan kepada kalian, yaitu Taurat. Nolak, jatuh gunungnya. Ini janji mereka. Janji mereka. Dan ada yang lagi yang menyatakan, Imam Muqatil menyatakan, wa idz akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya janji mereka kepada Allah apa? Tidak mensekutukan Allah, tidak syirik dengan Allah. Ada juga yang menyatakan janji Allah kepada Bani Israel melalui lisannya Nabi Musa alaihi salam, inni ba'itsum min Bani Israel nabiyan ummiyan faman ittaba'ahu wa saddaqa bin nuril ladzi ya'ti bihi ghafartu lahu zambahu wa adkhaltuhul jannata wa ja'altu lahu ajrayn itsnaini. Di sini dari perkataan perkataan Allah apa? Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinannahu linnas la tubayyinunnahu nas ya la tubayyinunnahu linnas. Surat Quran surat Ali Imran. Ketika kami mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberikan Alkitab kepada mereka, Taurat kepada mereka, kalian akan menjelaskan apa yang ada di dalam Taurat itu kepada manusia. Tentang apa? Tentang tadi, bahwasanya Allah sudah berfirman melalui lisan Nabi Musa alaihissalam, aku akan melantik dari keturunannya Ismail seorang nabi yang dia punya sifat ummiyan, buta huruf. Maka famanittaba'ahu, barang siapa mengikuti dia, wasaddaqa, dan membenarkan, binur, cahaya, maksudnya Al-Quran, alladzi ya'ti bihi, yang dia bawa, janji Allah apa? Ghafartu lahu zambahu, aku ampuni dosa-dosanya. Wa adkhaltu lahul jannah, aku masukkan dia ke dalam surga. Wa ja'altu lahu ajraini mithlain itsnaini, dan aku berikan 2 kali lipat ganjaran untuk dia. Ini janji Allah. Maka di sini Allah ingatkan lagi janjinya. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Dan kemudian apa? Allah ingatkan, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah farhabun, hendaknya kalian itu fakhafuni, takut kepadaku. Takut karena sudah menyalahi janji yang telah aku buat ke atas kalian. Ini ayat yang ke-40. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wa iyaya fattakun. Maka Allah perintahkan, wa aminu, dan berimanlah kalian, bima anzaltu, terhadap apa yang telah aku turunkan. Di sini Imam Baghawi di dalam Ma'alimut Tanzil mengatakan maksudnya adalah Al-Quran. Dan berimanlah kalian kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sifatnya apa? Musaddiqan lima ma'akum. Musaddiqan sebagai pembenar lima terhadap apa-apa ma'akum yang ada bersama kalian. Maksudnya apa? Muwafiqan lima ma'akum, sama dengan apa yang ada pada kalian. Taurat. Makanya orang yang mempelajari Taurat, dia mempelajari Al-Quran apa? Nggak ada pertentangan, kecuali yang dirubah. Apa yang dijelaskan di Taurat, itu dibenarkan oleh Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Apa di dalam Taurat dijelaskan tentang tauhid, maka Al-Quran juga menjelaskan tentang tauhid. Di dalam Taurat dijelaskan tentang nubuat,
tentang kenabian. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang para nabi-nabi. Di dalam Taurat dijelaskan tentang sifat Nabi SAW. Di dalam Al-Quran dikasih tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu apa? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu saking kenalnya dengan Nabi seperti mereka itu kenal dengan anak mereka sendiri. Udah dijelaskan semua. Maka ayat ini turun ini untuk siapa? Untuk orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah. Ada Ka'ab bin Ashraf, sama ulama-ulama Yahudi dan pemimpin-pemimpin Yahudinya. Wala takunu awwala kafirin bih. Beriman sama Al-Quran. Kenapa? Al-Quran tuh gak ada menyelisih kitab kamu kok. Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Kalian tahu, para orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi tahu. Maka wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awwala kafirin bih, yang pertama kali kufur. Kalian tahu kalian kufur, kan aneh kalian ini. Kalian jangan kafirum bihi aibil Quran. Memang orang Mekah yang pertama kali kufur, tapi di Madinah orang Yahudi ini orang yang pertama kali kufur. Jadi ada dua maknanya. Yang pertama, di sini ayat ini turun untuk orang-orang Yahudi. Yang kedua, ayat ini turun untuk orang-orang Quraisy. Tapi ini ke orang Yahudi. Kenapa? Karena ayat selanjutnya wala tashtaru, dan jangan kalian jual bi ayati, dengan ayat-ayatku yang menceritakan tentang sifat Nabi Muhammad, thamanan qalilan, dengan harta dunia yang cuman sedikit. Jadi ceritanya gimana? Wadzalika anna ru'asa al-yahud wa ulama'ahum kanat lahum ma'akil. Jadi Pak, orang Yahudi yang pemimpin-pemimpinnya sama ulama-ulamanya itu udah punya cukai, Pak. Jadi mereka itu punya penghasilan dari mana? Dari orang-orang bawah, dari orang-orang bodoh. Yang mana udah ditetapkan, ya'khuduna minhum kulla amin syai'an ma'luman. Udah ditetapkan. Kalau di Nasrani ada 1/10, per 10. Yahudi juga zaman itu ada. Ada ditetapkan berapa cukainya. Zakatnya tapi untuk mereka. Setoran buat ulama Yahudi dan juga pemimpin Yahudi. Min zuru'ihim, bahkan apa Pak? Dari hasil tani, wa duru'ihim wa nukudihim, semuanya ada setorannya. Ternak ada, pertanian ada, pendapatan juga ada. Wish. Perusahaan ada. Maka apa? Fakhafu inhum bayanu sifata Muhammad wa taba'uhu antafutahum tilkal ma'akil. Jadi orang-orang yang tahu, yang ulama ini takut kalau dikasih tahu sifatnya Nabi Muhammad, mereka beriman kepada Muhammad, dihapus lagi sistemnya. Waduh, mata pencariannya hilang. Maka apa? Rubah ini mau nggak mau. Faghayyaru na'tahu, dirubah sifatnya Nabi Muhammad. Wa katamu ismahu, dirubah namanya, padahal di Taurat itu udah disebut lengkap dengan nama. Mimba dismuhu Ahmad. Fakhtaru dunya alal akhirah, ini yang menyedihkan sekali. Ulama-ulama Yahudi ketika itu mereka lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Berani Pak, dirubah Al-Quran, Tauratnya itu dirubah, disembunyikan Tauratnya. Wa iyaya fattakun, maka Allah katakan wa iyaya, dan hanya kepada akulah sepatutnya fattakun, kalian ini takut. Kok takut nggak bisa makan,
takut nggak dapat penghasilan. Memang siapa yang ngasih rezeki kepada kalian? Kemudian wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan jangan kalian tutupi, kalian campuri. Labisa yalbasu itu tuh memakai baju, Pak. Baju itu kan digunakan untuk menutupi. Wala talbisul haqqo, jangan kalian tutupi kebenaran itu dengan kebatilan. Jangan kalian campur, adukkan kebenaran itu dengan kebatilan. Kenapa? Ya ini masih tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang hak itu apa? Allah udah unzilat alaikum min sifati Muhammad. Udah diturunkan kepada anzaltu alaikum min sifati Muhammad. Kata Allah apa? Aku udah turunkan kepada kalian sifat Nabi Muhammad. Itu yang hak. Batilnya apa? Batilnya adalah alladzi taktubunahu biaidikum min taghyiri sifati Muhammad. Batilnya apa? Mereka tulis, tambah, campur adukkan dengan yang batil tentang sifatnya Nabi Muhammad. Ini maksudnya jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Yang hak itu apa? Yang Allah turunkan. Detail tentang sifat Nabi Muhammad. Yang batil apa? Yang batil itu yang mereka rubah, tambah, tutup, kurang, hapus dikit. Ini hak dan batil. Nah, tapi juga ada maksudnya apa? La talbisul islama bil yahudiyah wan nasroniyah. Jangan campur adukan Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar apa? Islam. Nah ini juga bisa menjawab juga apa Pak? Ya enggak bisa. Kalau mau toleransi itu masuk ke dalam ranah agama sehingga punya perspektif toleransi terhadap umat beragama boleh. Tapi kalau kita punya sampai pemikiran pluralisme yang menganggap semua agama itu sama, ini salah. Nggak sama Pak. Nggak sama ibu-ibu antara semua agama. Tapi toleransi sesama umat beragama, monggo. Jaga. Bukan menganggap semua agama sama. Ini yang salah. Maka jangan. Ataupun ceritanya ini lagi, tafsir lagi maksudnya apa? Yahudi itu ngakuin sebagian sifat Nabi Muhammad tapi apa? Menyembunyikan sebagian yang lain sampai apa? Nggak ketahuan bahwasanya itu Nabi Muhammad itulah Nabi yang dijanjikan oleh Allah di dalam Taurat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa antum ta'lamuna, dan kalian mengetahuinya. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah perintahkan ini umum semuanya. Wa aqimus sholata aqimu aqama yuqimu iqamatan, amarnya aqimu. Dan dirikanlah oleh kalian as-sholata, sholat di sini maksudnya kata Imam Baghawi as-sholawatil khamsa, sholat 5 waktu. Bimawaqitiha, sesuai dengan waktunya. Dan juga rokaatnya jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Ketika memang ada rukhsah seperti qasar. Wa atuz zakata, dan juga tunaikan zakat, tunaikan zakat. Zakat itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berasal dari kata zaka yazku. Contohnya zakat zar'u, itu maksudnya apa? Nama wa kathura. Zakat itu artinya adalah sesuatu yang berkembang, tumbuh, subur, melimpah ruah. Itu zakat.
Zakat dinamakan zakat kenapa? Karena nggak ada ceritanya orang yang berzakat jadi miskin. Ini harus diyakini nih. Kenapa dia miskin? Gara-gara zakat. Nggak ada, Pak. Wakila, dan pendapat yang selanjutnya, kenapa dinamakan zakat? Zakat dari kata tazakka, aitatoharo, membersihkan. Orang yang berzakat itu membersihkan diri dia dan juga harta dia. Maka semuanya baik. Dan kemudian warka'u ma'arraki'in, warka'u dan rukuklah. Nah, yang disebut ruku bukan cuma ruku aja. Maksudnya adalah shollu, sholatlah bersama musallin, bersama orang-orang yang sholat. Yaitu siapa? Nabi Muhammad dan juga sahabat-sahabatnya. Atau juga maknanya di sini apa? Nah, ini tetap ada yang mengatakan ini untuk Yahudi juga. Kenapa? Karena Yahudi itu sholatnya nggak ada ruku. Maka seolah-olah maksudnya adalah shollu sholatan dzata ruku'in. Sholat yang ada rukunya, yaitu sholatnya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Itu kalau mau dikaitkan dengan Yahudi. Tapi juga maksudnya bisa di sini apa? Hadza hatha ala iqamati sholati jama'atan. Ini dalil yang memotivasi untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Mana dalilnya? Warka'u ma'ar boleh. Karena kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Maksud itu tuh dengan umumnya lafal bukan dengan khususnya sebab. Ada pertanyaan? Oke, monggo pertanyaan dulu biar ada waktu panjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.